sebagai sosok yang selalu berusaha menampilkan karakter diri, kualitas diri yang positif di lingkungan, almarhum mengalami kesulitan dalam mengekspresikan emosi negatif yang kuat, terutama dalam situasi tekanan yang kesehatan mental secara daring. Diplomat muda RI Arya Daru Pangayunan yang ditemukan tewas tidak wajar diduga mengalami depresi. Arya Daru Pangayunan diduga mengalami depresi lantaran hidup yang terlalu positif dan tekanan kerja yang membutuhkan tingkat empati yang tinggi. Hal itu diungkapkan Ketua APSI4 Nathanael EJ Sumampau dalam konferensi pers yang digelar Polda Metro Jaya Selasa 29 Juli. Nathanael mengatakan pihaknya sudah memeriksa rekan kerja, teman sekaligus keluarga korban. Hasilnya pihak APSI4 bisa menyimpulkan kepribadian Arya Daru Pangayunan. Dari keterangan keluarga dan teman, Arya Daru dikenal sebagai sosok pribadi yang sangat positif, bertanggung jawab juga sportif, dan pekerja keras serta peduli terhadap lingkungan. Hal itu ternyata membuat Arya Daru kesulitan untuk mengekspresikan emosi negatif di dalam dirinya dan lebih memilih memendam emosi negatif tersebut terutama di tengah tekanan yang tinggi. Ternyata kata Nathanael, hal itu membuat Arya Daru Pangayunan depresi hingga sempat berusaha mengakses layanan mental kesehatan. Dari data yang dihimpun, Arya Daru mencoba mengakses layanan mental kesehatan dari tahun 2013, kemudian berlanjut di tahun 2021. Selain itu, pekerjaan Arya Daru yang harus mengedepankan tingkat empati yang tinggi juga menjadi pemicu memperberat depresi yang dialami korban, di mana Arya Daru harus melihat peristiwa-peristiwa memilukan yang dialami warga negara Indonesia atau WNI di luar negeri hingga melibatkan emosional kejiwaannya sendiri. Dari kompleksitas emosional masalah WNI itu membuat Arya Daru lebih memilih menutupi energi negatif tersebut dibanding mengelola energi itu. Hingga pada akhirnya di titik terakhir Arya Daru memilih untuk mengambil keputusan terakhir untuk mengakhiri hidupnya. Meski alasan Arya Daru mengakhiri hidup terlihat tidak umum, Nathanael mengingatkan bahwa kondisi psikologi seseorang memang tidak bisa disederhanakan. Sebab ada banyak faktor untuk seseorang pada akhirnya bisa mengalami depresi berat meskipun memiliki kehidupan yang terlihat baik-baik saja. Nathanael pun mengingatkan masyarakat untuk bisa mengakses layanan mental kesehatan apabila memiliki kondisi serupa. Dia mengingatkan bahwa gangguan mental tidak bisa dianggap sederhana dan sepele. Nathanael juga mengajak masyarakat untuk tidak mendiskreditkan korban atas pilihan hidupnya. Terlebih jasa korban sebagai diplomat yang sudah banyak membantu WNI yang terkena masalah di luar negeri. Terkait meninggalnya almarhum Arya Daru, APSI4 mendapatkan rujukan untuk melakukan pemeriksaan psikologi forensik dari Direktorat Reskrim Polda Metro untuk mendukung proses penyelidikan yang sedang berjalan. Kami sangat mengapresiasi undangan ini untuk turut terlibat dalam scientific crime investigations dengan kolega profesional dari keilmuan forensik lainnya guna mendukung upaya penegakan hukum yang menyita perhatian masyarakat. Kami membentuk tim pemeriksa yang berkontribusi terhadap meninggalnya individu. Penggalian kondisi psikososial tersebut dilakukan dengan multi-metode, multi-tools, dan melibatkan multi-informan. Kami mewawancara secara mendalam keluarga, rekan kerja, atasan, dan individu-individu yang mengenal almarhum. Kami juga menelaah dokumen, informasi yang relevan tentang kehidupan pribadi dan profesional almarhum, serta informasi lain yang kemudian diperhadapkan dari pihak kepolisian untuk kami memahami mengenai profil psikologis dinamika psikososial almarhum. Tentu dalam melakukan pemeriksaan, kami APSI4 menjunjung tinggi pendekatan trauma informed care. Hati kami berpegang teguh pada kode etik profesi psikologi Indonesia. Nah, berdasarkan pemeriksaan psikologis dengan metode otopsi psikologis yang kami lakukan, kami mengidentifikasi beberapa temuan bermakna terkait almarhum yang dapat kami sampaikan. Yang pertama, almarhum merupakan individu yang dikenal di lingkungannya sebagai pribadi dengan karakter positif. Beliau bertanggung jawab, suportif terhadap rekan kerja, pekerja keras, sangat diandalkan, dan merupakan individu yang peduli terhadap lingkungannya. Sebagai sosok yang kedua, sebagai sosok yang selalu berusaha menampilkan karakter diri, kualitas diri yang positif di lingkungan, almarhum mengalami kesulitan dalam mengekspresikan emosi negatif yang kuat, terutama dalam situasi tekanan yang kesehatan mental secara daring. Terakhir kali dari data-data yang dihimpun, kami melihat kurang lebih sekitar tahun 2021. Awalnya dari data yang dihimpun di tahun 2013. Yang ketiga, ini kami pikir juga sangat penting bagaimana kita memahami situasi kehidupan almarhum, bahwa masa-masa akhir kehidupannya sebagai diplomat, almarhum bertugas
tugas yang sangat mulia melakukan perlindungan terhadap warga negara Indonesia. Almarhum adalah pekerja kemanusiaan. Beliau memikul berbagai tanggung jawab menjalankan tugas peran profesional sekaligus peran-peran humanistik sebagai pelindung, pendengar, sebagai rescuer, penyelamat bagi WNI yang terjebak dalam situasi krisis demi memastikan bahwa negara hadir bagi WNI yang ada di luar negeri. Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwa peran tersebut tentu menuntut empati yang tinggi, kepekaan emosional yang mendalam, ketahanan psikologis, sensitivitas sosial. Yang ini semua tentu menimbulkan dampak seperti burnout, compassion fatigue atau kelelahan kepedulian, terus terpapar dengan pengalaman-pengalaman penderitaan, vicarious trauma. Nah, dinamika psikologis tersebut kami temukan di masa akhir kehidupannya. Yang keempat, meskipun menghadapi dinamika psikologis yang kompleks, karakteristik kepribadian almarhum yang berusaha untuk menekan apa yang dirasakan membuat almarhum cenderung sulit untuk atau mengalami hambatan dalam mengelola kondisi psikologis negatif yang dialaminya secara adaptif dan cenderung berusaha untuk menutupinya. Dinamika dalam diri tersebut membuat almarhum mengalami hambatan personal untuk mengakses dukungan, bantuan psikologis dari lingkungan terdekat, dari tenaga profesional kesehatan mental. Setelah terakumulasi penghayatan almarhum tersebut mengenai dirinya, masalah, tekanan hidup di episode terakhir kehidupannya ini, kemudian mempengaruhi proses pengambilan keputusan almarhum terkait cara kematiannya atau upaya untuk mengakhiri kehidupannya. Bapak Ibu, masyarakat sekalian, kami APSIFOR menegaskan bahwa kondisi psikologis individu tidak dapat disederhanakan hanya dari satu aspek kehidupan. Melainkan kita perlu memahami hasil interaksi dari berbagai faktor personal, faktor profesional, sosial, dan struktural. Oleh karena itu tidak ada satu faktor tunggal yang dapat menjelaskan kondisi psikologis atau kesehatan mental almarhum yang negatif ini. Oleh karena itu, APSIFOR mengajak masyarakat untuk secara bijak berkomentar di media sosial terkait kasus. Mari kita kedepankan upaya mendukung kesejahteraan psikologis keluarga, sahabat, dan rekan-rekan almarhum. Kita kedepankan harkat dan martabat almarhum yang mendedikasikan hidupnya untuk negara. Ya. Kami juga mengajak masyarakat untuk menanggapi masalah kesehatan mental dengan penuh empati tanpa stigma. Kami memahami bahwa tekanan psikologis dapat dialami oleh siapapun, termasuk mereka yang tampak kuat, tampak berprestasi, berdedikasi, bahwa tidak semua tekanan kondisi psikologis negatif tampak secara kasat mata. Banyak individu memilih menyimpan perasaan sendiri karena adanya stigma.